Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik? Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita semua dapat hadir di acara ini. Adik, ibu, bapak sudah pada makan belum? Kali ini saya akan membagikan cerita pengalaman nyata yang pernah saya alami sih, saya menjadi saksi dan saya bisa memastikan bahwa itu adalah kejadian nyata karena saudara saya sendiri yang mengalaminya. Sebelum itu semua, perkenalkan, nama saya adalah Afifah Farna Fikri, bisa dipanggil dengan nama panggilan Farah aja. Oke, jadi cerita yang pengen saya sampaikan adalah mengenai seorang pahlawan. Saya kasih cluenya adalah pahlawan wanita yang pasti selalu ada di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Ada yang bisa tebak? Siapa? Iya, betul sekali. Pahlawan wanita tersebut adalah ibu. Karena tanpa ibu kita semua tidak bisa hidup di dunia ini. Baiklah, saya akan menceritakan pengalaman saudara saya. Jadi, saya memiliki kisah nyata. Saudara saya ini, sebutlah namanya A. Si A ini adalah mahasiswi Fakultas Kedokteran dan ia ingin menggapai cita-citanya yaitu sebagai seorang dokter dan didukung penuh oleh ibu dan keluarganya. Sampai-sampai si ibu rela untuk menjual rumah demi menguliahkan anaknya di Fakultas Kedokteran. Lihat bagaimana besarnya pengorbanan seorang ibu. Apakah kalian masih ingat apa saja pengorbanan seorang ibu yang telah mereka berikan kepada kalian semua dari semasa kalian kecil hingga sekarang? Karena tanpa ibu, kita semua tidak akan bisa hidup sampai detik ini dan menyaksikan jutaan keindahan di dunia ini. Kadang mereka semua lupa bahwa berbakti adalah kewajiban. Banyak yang tidak tahu bagaimana caranya membalas budi. Kebanyakan dari mereka sibuk dengan pekerjaan, pasangan, harta, tahta, dan sebagainya. Sampai-sampai mereka mengabaikan perasaan ibunya di rumah yang menunggu kabar dari anaknya, menunggu anaknya pulang. Benar deh, semuanya percaya apa kata saya. Ibu itu sebenarnya nggak butuh dikasih yang macem-macem yang kayak tas branded, mobil mewah, apa segala macem. Ibu tuh cuma butuh satu hal berharga, yaitu perhatian dari kita. Perhatian dari kita itu jauh lebih mahal harganya daripada barang-barang branded lainnya. Banyak sekali orang yang sekedar niat hanya untuk membahagiakan saja tapi tidak tahu bagaimana caranya kan. Caranya itu mudah. Seperti contohnya nih ya, adik-adik yang di sini mungkin mulai dari sekarang yang makannya masih diambilin sama ibunya, mungkin masih dicuciin piringnya sama ibunya, mungkin mulai dari sekarang bisa mengambil makanan sendiri, bahkan kalau bisa ngambil makanan buat mamanya, ibu ya. Iya, dan masih banyak juga dari kita yang bahkan saya waktu masih kecil, waktu udah sekolah juga mungkin pernah ya. Namanya manusia punya letak kesalahan. Manusia adalah letaknya kesalahan. Semua manusia punya kesalahan. Dan masih banyak sebagian besar orang, mungkin beberapa di antara kita juga yang masih suka melawan. Tidak menuruti apa perkataan ibu, suka membangkang, dan bahkan kita itu tidak boleh loh teman-teman, bilang A saja tidak boleh, apalagi kita harus melawan perkataan ibu. Karena kalau dipikir-pikir, yang mengajarkan kita cara untuk berbicara, cara untuk membaca, menulis, berbicara, sopan santun kepada yang lain itu adalah ibu kita sendiri. Saya jadi terharu. Bagaimana bisa kita menggunakan kepintaran tersebut untuk melawan ibu kita. Nah, orang-orang itu perlu punya kesadaran mulai dari sekarang.
agar kedepannya perhatian kepada ibunya tidak lagi kurang. Nah, caranya agar perhatiannya tidak lagi kurang, caranya adalah dengan cara mengintrospeksi diri. Introspeksi diri sendiri dengan cara satu, meluangkan waktu bersama ibu. Misalkan nih, bapak dan ibu sekalian yang sudah bekerja mungkin sibuk dengan pekerjaannya atau bagaimana, mungkin ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, atau mungkin di sini ada mahasiswa yang merantau, mungkin bisa kayak hari Sabtu atau Minggu diusahakan untuk pulang kembali ke rumah, atau mungkin bisa lewat telepon aja, asal secara rutin gitu. Percaya deh sama apa kata saya, hidup Anda akan menjadi lebih sukses daripada sebelumnya, karena kunci dari suksesnya kehidupan adalah memuliakan ibu. Seperti contohnya nih ya, contohnya adalah salah satu artis, bukan artis ya sebenarnya, dia tuh public figure yang terkenal banget seluruh dunia. Kalian tahu nggak siapa? Siapa? Pemain sepak bola. Nah, iya benar, Cristiano Ronaldo. Dia sangat amat menghargai ibunya. Dan saat diwawancara, mengapa dia sangat memuliakan ibunya? Karena saat ia masih kecil, ibunya rela menjual ini itu hanya demi membelikan sepatu bola untuk Cristiano Ronaldo. Dan akhirnya ia bisa sukses hingga seperti saat ini. Sampai sekarang dia bisa jadi pesepak bola yang termasuk yang paling terkenal. Dia membelikan apa saja untuk ibunya, rumah, mobil mewah, apa saja. Dan bukan hanya itu, dia juga memberikan perhatian kepada ibunya. Jadi untuk kita di sini yang mungkin belum bisa memberikan macam-macam, mungkin kayak mobil atau tos mewah, sebenarnya tidak perlu kok. Cukup dimulai dari perhatian dan bantuan dari kita saja, itu sudah cukup menurut saya. Dan tidak semua manusia bisa sadar untuk mengintrospeksi diri mereka sendiri. Itulah gunanya kita untuk perlunya saling mengingatkan. Yang pertama, kita perlu untuk saling mengingatkan teman dan sahabat kita, mulai dari orang-orang terdekat, tidak apa-apa. Teman dan sahabat kita, mungkin kalau misalkan teman kita malam-malam nih kerja kelompok belum pulang, mungkin kita bisa mengingatkan, itu ibunya mungkin nyariin, terus mungkin lebih dikasih perhatian yang lebih dari sebelumnya, agar kedepannya bisa lebih disayang oleh ibunya. Dan kita juga bisa mengingatkan sanak dan saudara kita, seperti mungkin sepupu, keponakan, dan orang-orang terdekat yang lainnya, seperti itu. Dan manfaat mengikuti anjuran adalah satu, terhindar dari rasa penyesalan yang datang jika kita tidak mengikuti apa kata ibu. Kita akan terhindar dari rasa penyesalan tersebut. Dan yang kedua adalah kita akan memperoleh kehidupan yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Benar kan teman-teman? Kita bisa contoh kehidupan dari Cristiano Ronaldo, itu salah satu contoh dari sekian banyaknya contoh orang-orang sukses di luar sana. Dan bila kita tidak mengikuti anjuran, yang pertama, ini sudah pasti dirasakan oleh semua manusia-manusia yang masih waras ya di luar sana. Pasti adanya munculnya perasaan bersalah setelah mengingat ibu itu tidak akan hidup selamanya. Anda pasti akan merasakan, aduh kenapa ya tadi saya marahin ibu saya, kenapa saya tidak menurut, dan lain-lain. Dan yang kedua, perasaan jadi tidak tenang karena dihantui rasa bersalah setelah menyakiti hati ibu. Itu yang sudah pasti terjadi juga, merasa bersalah, berdosa pula, dan kehidupan bukannya diridhoi, malah sebaliknya, malah dikasih mungkin kesulitan yang ada dan sebagainya. Nah, untuk penutupnya, intinya yang pertama, inti dari atau kesimpulan dari pidato saya kali ini adalah, yang pertama, perlunya kesadaran yang timbul. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengintrospeksi diri dan mengingatkan orang lain agar segera mengintrospeksi dirinya sendiri, agar perhatian yang diberi kepada ibunya tidak kurang dari
batas wajar, mungkin bisa lebih baik lagi dalam kedepannya, dalam memberikan perhatian untuk kedepannya. Yang kedua, harus saling mengingatkan bersama, seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kita harus saling mengingatkan satu sama lain, mungkin dimulai dari orang-orang terdekat sampai mungkin kalau misalkan Anda sudah berani, mungkin Anda bisa mengingatkan stranger dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.